Oke, kita mulai. Peperangan itu, sekarang ini, lagi ada di ambang revolusi terbesarnya dalam satu generasi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar gimana teknologi lagi ngubah total aturan main. Kita juga akan lihat ke masa depan, di mana kekuatan buat menghancurkan, itu nggak lagi cuma dipegang segelintir pihak. Dengerin deh, kutipan yang cukup bikin merinding ini. Ini datang dari seorang marsikal top Uni Soviet di tahun 1984. Tapi, yang perlu digarisbawahi, dia bukan lagi ngomongin bom nuklir. Dia ngelihat sesuatu yang benar-benar baru di depan mata. Sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Selama puluhan tahun kan, kekuatan besar tuh ngandelin nuklir buat saling gertak. Tapi, Marshall Ogarkov ini udah ngelihat masa depan di mana senjata non-nuklir bisa sama dahsyatnya. Dan dunia baru ngelihat jawaban dari pertanyaan ini di tahun 1991, waktu Perang Teluk Pertama pecah. Coba lihat deh perbedaan yang gila banget ini. Para ahli waktu itu memprediksi bakal ada pertumpahan darah besar, puluhan ribu korban jiwa di pihak Amerika. Kenyataannya, kurang dari 150 tentara yang gugur di medan perang. Jelas ada sesuatu yang fundamental udah mengubah aturan main. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah revolusi. Yap, kemenangan yang super jomplang ini jadi semacam debut publik buat apa yang sekarang kita sebut revolusi militer. Inilah momen di mana potensi yang diomongin Ogarkov bertahun-tahun sebelumnya jadi kenyataan yang brutal dan nggak bisa dibantah lagi di medan perang. Jadi, apa sih rahasianya? Ternyata bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari berbagai teknologi yang benar-benar mengubah permainan. Ada pesawat siluman kayak F-117 yang bisa nyelinap tanpa terdeteksi. Ada amunisi berpemandu presisi yang bisa ngenain target dengan akurasi setinggi-tingginya. Terus, ada GPS yang bikin navigasi jadi sempurna. Dan sistem jaringan kayak AWACS dan J-STARS, ini semacam pusat komando terbang yang nyambungin semuanya jadi satu kekuatan tempur yang super terkoordinasi. Dan ini poin yang paling penting buat kita pahami. Sebuah revolusi militer itu bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Ini tuh lompatan kuantum. Miriplah kayak gimana internet tiba-tiba datang dan ngubah total cara kita komunikasi dan bisnis. Aturan mainnya lama jadi nggak berlaku, dan keunggulan-keunggulan yang dulu dibanggain jadi nggak ada artinya. Nah, ini membawa kita ke revolusi spesifik yang udah mendominasi dunia militer selama 30 tahun terakhir, zaman presisi. Semuanya dibangun di atas satu konsep inti yang dikenal sebagai kompleks pengintaian serangan. Namanya kedengeran rumit ya, tapi sebenarnya konsepnya itu sederhana banget dan luar biasa kuat. Intinya adalah nyambungin mata di langit kayak satelit dan drone dengan tangan yaitu rudal dan bom presisi secara instan tanpa jeda. Satu kalimat ini adalah inti dari segalanya. Peperangan bukan lagi soal siapa yang punya tentara paling banyak atau tank paling tebal. Peperangan sekarang adalah tentang siapa yang mendominasi informasi, siapa yang bisa melihat tanpa terlihat, dan menyerang sebelum musuh sadar apa yang menimpa mereka. Logikanya simpel banget, tapi mematikan. Pertama, intip. Pakai satelit, drone, atau apapun buat nemuin target. Kedua, jaringan. Langsung sebarin lokasinya ke semua unit yang relevan. Dan ketiga, serang. Sistem senjata terdekat langsung menghancurkan target itu, seringnya cuma dalam hitungan menit. Jadi, lihatkan bedanya, kita pindah dari peperangan atrisi, di mana kita coba ngalahin musuh dengan jumlah besar, ke peperangan informasi, di mana kita ngalahin musuh dengan akurasi dan kecepatan. Pergeseran ini luar biasa besar. Selama kira-kira 2 dekade, Amerika Serikat itu kayak punya monopoli atas gaya peperangan ini. Tapi, era itu udah berakhir. Revolusi peperangan presisi sekarang udah matang, dan para pesaingnya udah berhasil ngejar ketertinggalan. Inilah kenyataan barunya. Monopoli Amerika udah selesai. Dan implikasinya besar sekali. Ini menciptakan lingkungan yang jauh lebih berbahaya. Karena aturan, jika Anda bisa dilihat, Anda bisa dibunuh. Sekarang berlaku untuk semua orang, termasuk kekuatan militer yang paling canggih sekalipun. Jadi, gimana negara-negara kayak Tiongkok dan Rusia menggunakan alat-alat peperangan presisi ini? Mereka memakainya secara defensif dengan menciptakan apa yang disebut gelembung A2/AD. Coba bayangin aja, ini kayak medan kekuatan raksasa yang isinya radar dan rudal yang bikin kapal dan pesawat musuh jadi susah banget buat beroperasi di dekat wilayah mereka. Ini adalah cara yang paling pas buat nggambarinnya. Laut Cina Selatan, Eropa Timur, area-area ini jadi semacam tanah tak bertuan modern di mana kekuatan militer tradisional kayak kapal induk dan rombongannya nggak bisa lagi seenaknya beroperasi dengan aman kayak dulu. Risikonya terlalu tinggi buat terlihat dan dihancurkan.
Tapi, ceritanya nggak berhenti di sini. Sama seperti siklus lainnya, saat satu revolusi matang, benih-benih revolusi berikutnya udah mulai tumbuh. Dan teknologi yang muncul sekarang ini bakal bikin lompatan dari senapan ke bom presisi kelihatan kecil banget kalau dibandingin. Teknologi-teknologi yang bakal datang ini rasanya kayak keluar dari film fiksi ilmiah. Bayangin deh, gerombolan drone yang dikendalikan AI dan menyerang serempak. Rudal hipersonik yang melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara. Kemampuan buat ngeprint suku cadang langsung di medan perang, ini bukan lagi masa depan yang jauh. Ini lagi terjadi sekarang. Nah, disinilah kuncinya. Ini bukan cuma soal salah satu teknologi ini jadi penting, tapi kombinasi dari semuanya itulah yang bakal menciptakan lompatan kuantum berikutnya, yang bakal ngubah aturan dasar konflik sekali lagi. Ini membawa kita ke implikasi terakhir dan mungkin yang paling penting dari gelombang teknologi berikutnya. Kalau revolusi terakhir itu soal sentralisasi kekuatan di tangan beberapa negara, revolusi berikutnya justru soal kebalikannya. Frasa ini, demokratisasi penghancuran, benar-benar merangkum pergeseran paling mendalam dari semuanya. Artinya, kemampuan buat menyebabkan kerusakan masif nggak lagi jadi milik eksklusif negara-negara adidaya. Coba deh, pikirkan sejenak. Hambatan buat punya kekuatan yang luar biasa besar lagi runtuh secara dramatis. Perangkat lunak, data, dan bahkan perangkat keras yang dibutuhin buat ngebangun sistem yang kuat, sekarang jadi makin murah dan gampang diakses. Ini beberapa contoh nyatanya. Kelompok non-negara bisa aja melancarkan serangan kawanan drone yang canggih. Seseorang dengan pelatihan biologi dasar bisa aja pakai alat penyuntingan gen kayak CRISPR buat mencoba menciptakan patogen baru. Kemampuan yang tadinya cuma ada di angan-angan, sekarang ada dalam jangkauan. Dan inilah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Kita sedang beralih dari dunia dengan kekuatan terpusat ke dunia dengan ancaman yang tersebar di mana-mana. Sifat dari peperangan itu sendiri sedang berubah dan kita semua harus paham apa artinya itu.